5 Desember. Oke, saya kocok dulu untuk 5 Januari. Saya akan mengambil 5 kartu. Saya buka 3 kartu di awal dulu. Ada The Tower, ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles. Kalau dari aura 5 Januari, saya dilihatkan naga di sini. Berarti ada sesuatu yang terjadi luar biasa secara spiritual, secara ilmu Tuhan. Kamu tuh kayak menjadi orang yang lebih baik lagi, berlipat ganda daripada tahun kemarin. Jadi ada perubahan hidup nih dari The Tower ini, ya saya lihat kamu perubahan hidup yang sangat drastis, dari benar-benar yang tidak tahu apa-apa menjadi apa-apa, atau kamu dulu yang bukan apa-apa menjadi siapa-siapa tahun ini. Kamu juga memperoleh hasil yang memuaskan di tahun ini atas perjuangan kamu, ya, usaha kamu. Rezeki kamu juga lumayan besar tahun ini, ya, benar-benar tidak sama dengan tahun kemarin. Jadi usaha kamu itu kayak membuahkan hasil, ya. Jadi kalau saya lihat ada Knight of Swords, ya, memang kamu perjuangannya luar biasa nih, ya, kamu itu. Dan jangan lupa kamu bersedekah, jangan lupa kamu bersedekah, karena bersedekah itu akan menyelamatkan apa yang sudah diberkahi Tuhan saat ini. Mungkin akan dilanggengkan dengan kamu rajin sedekah, karena kamu orang yang mudah bersedekah atau berbagi harta kita bisa bermanfaat bagi orang lain tuh tidak akan membuat kita miskin, malah kita akan menjadi orang yang wise, lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi, banyak. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk rezeki uang aja, ya. Jadi sedekah yang saya itu merasakan bahwa sedekah itu semakin kayak rezeki itu kan bisa berupa uang, ilmu, pemahaman hidup. Jadi kayak kita juga akan diberi pemahaman hidup yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kita mungkin lebih bijaksana. Oke, untuk 5 Januari kalau dari aura kesehatannya hati-hati kamu sakit, ya. Jadi aura kamu kurang baik nih. Di sini kalau saya ambil kartu ada The Chariot, ya, jadi kamu harus hati-hati di perjalanan hidup. Memang kita juga tidak mudah, nggak mungkin kita nggak sakit, cuman ya kita harus, kalau kesehatan mungkin masih, kalau saya sakit-sakit yang jangan sampai kamu kecapean, ya, jangan sampai kamu kecapean, nanti takutnya emahnya ini kambuh. Bagaimana dengan pasangan, ya, bagaimana cintanya, ada Strength, ya. Bagi yang sudah menikah, kalian adalah pasangan yang kuat, kalian bisa menghadapi semua ini dengan mudah, sehingga kamu mendapatkan berkah tahun ini luar biasa, ya. Jadi selalu menjadi orang yang baik agar berkah Tuhan itu selalu ada seperti ini, ya. Jaga dan jadilah orang yang humble. Dan di sini bagi yang belum berpasangan agak sedikit bersabar, ya, untuk menunggu pujaan hati. Jadi mungkin kamu tuh orang yang kuat, kamu orang yang strong, bisa menghadapi semua ini. Mungkin masih sendiri, tetapi kamu harus tetap berdoa bahwa minta kepada Tuhan untuk diberikan pasangan hidup yang sejiwa yang bisa menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya 5 Februari. Untuk 5 Februari orangnya biru, ya, putih kebiru-biruan. Di sini berarti secara
spiritual kamu bagus banget. Kamu tetap dengan ujian yang berat, dengan ujian yang seperti ini yang kamu hadapi tahun ini, kamu tetap memiliki spirit yang kuat. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Queen of Swords, ada The Lover, ya benar ya, sinkron seperti yang saya lihat bahwa Nine of Swords. Jadi kehidupan kamu memang mungkin usaha kamu juga tidak besar-besar amat, tapi di sini kamu cukup, kamu bisa menyelesaikan masalah kehidupan kamu, kamu bisa hidup dengan baik juga. Jadi kamu sangat bersyukur di sini ya. Walaupun kamu selalu harus bekerja keras di sini, karir kamu juga lagi bagus ya, lumayan. Jadi pertahankan dengan baik. Kalau ada, dan juga kamu lagi kayak, jika yang belum dapat pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan sesuai passion kamu di tahun ini, insya Allah ya. Jadi tetap berdoa sama Tuhan, yakin sama Tuhan, minta sama Tuhan bahwa kamu akan mendapatkan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan hati kamu. Bagi yang belum punya pekerjaan, bagi yang sudah punya pekerjaan, memang ya kamu lagi menikmati apa ya, kamu kayak bersyukur gitu, bersyukur terus, dan kamu kayak banyak berterima kasih pada Tuhan atas nikmat yang kamu diberikan oleh Tuhan tahun ini. Jadi mungkin nggak berlimpah-limpah amat, tapi juga lumayan ya, kamu masih bisa mengembangkan usaha kamu ini. Bagaimana kesehatannya? Kalau saya lihat dari aura 5 Februari agak capek, kamu terlalu banyak mondar-mandir ya, kamu terlalu banyak keluar. Jadi lebih baik coba biar nggak terlalu banyak capek ya, biar nggak imunnya juga menurun, jadi ditata. Atau memang benar-benar harus ada olahraga ya, biar kita tuh tetap sehat terus. Bagaimana dengan cinta? Ada The Devil ayatnya di sini. Mungkin bagi yang sudah berpasangan ada godaan di antara pernikahan kalian. Kalau saya lihat auranya untuk 5 Februari, mungkin ada pihak ketiga, ada godaan ya intinya di sini. Untuk bagi yang menikah mungkin akan ada keretakan kalau kalian tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi sekali lagi, kalau memang kalian berpisah di tahun ini dan sudah melakukan segala cara tapi ujung-ujungnya begitu, itu adalah sesuatu yang apa ya, hal yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Mungkin dia bukan jodoh kita, mungkin Tuhan akan memberikan jodoh yang baik di kehidupan mendatang. Bagi yang belum berpasangan, jangan lakukan hal yang apa ya, yang tidak baik. Kalau memang kalian belum waktunya, jangan melakukan hal yang bisa membuat kalian terjerumus di hal-hal yang sehingga membuat hidup kalian lebih sulit lagi ya. Jangan melakukan sesuatu hal yang kamu ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat tapi melakukan hal yang tidak baik punya. Intinya itu begitu di situ. Untuk 5 Februari tahun ini, tahun yang kalau rezekinya lumayan, tetapi hati-hati, dan kamu sudah benar kalau kamu larinya kepada Tuhan apapun yang terjadi pada kamu ya. Jangan kamu marah kepada Tuhan atas apa yang terjadi jika kamu mengalami kesedihan, karena apapun yang terjadi, sekali lagi, itu adalah siklus rantai kehidupan kita untuk memberikan kebaikan untuk kita tuh di masa depan. Selanjutnya 5 Maret. Auranya ada merah ya, hitam ini, hitam. Wow, ada di Empress ya. Di tahun ini auranya itu saya lihat kamu mendapati kayak
apa ya, ada sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu, sesuatu yang salah tapi kamu lakukan ya, sehingga dan kamu menerima akibatnya itu tahun ini. Kamu diberi peringatan tahun ini. Ingat ya, ini ya, ada Three of Swords, ada Six of Wands. Kamu tuh sebenarnya sudah memiliki segalanya, tapi kamu tuh kurang bersyukur. Kamu masih merasa kurang. Akhirnya kamu melakukan hal yang di luar yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kalau untuk pekerjaan, kamu juga ada mengalami sesuatu yang tidak sama dengan tahun kemarin. Hal yang buruk ya. Jadi mungkin harus lebih bersabar ya, harus lebih legowo, karena mungkin ada kesalahan yang memang dulu kamu sadari kamu lakukan berulang-ulang ya. Jadi kalau bagi yang tidak punya pekerjaan, mungkin tahun ini kamu sulit mencari pekerjaan lebih baik kamu punya usaha sendiri ya. Kamu tuh punya kemampuan banyak, kamu tinggal mengembangkan kreativitas kamu. Jangan lakukan spekulasi yang tinggi ya, tapi lakukan pelan-pelan, tapi yang sesuatu yang bisa kamu lakukan, tapi yang sedikit spekulasi tapi selamat gitu ya. Jadi kamu tuh mampu, kamu bisa ya, jangan menyerah. Bagaimana kesehatan untuk 5 Maret, auranya 5 Maret ini lagi stres ya, tahun ini lagi menyalahkan diri sendiri lagi. Ini ada The Tower. Sejak terjadinya perubahan secara drastis di kehidupan kamu, sehingga kamu membuat kayak kamu agak sedikit terpuruk sih. Kayak kamu lebih banyak menyalahkan diri sendiri ya. Tetapi di sini sebenarnya sebagai seseorang yang besar itu bukan berarti dari orang yang benar terus ya, dari orang yang mau berubah dan sportif. Oke Tuhan, saya salah, Engkau beri seperti ini akan saya jalani. Semoga saya bisa berdasar kekuatan agar saya bisa ridho, bisa ikhlas menjalani qada saya, sehingga saya mampu menjalani ini semua sesuai dengan jalanmu. Jadi setiap hari kalau bisa berdoa seperti itu ya, agar kamu mampu dan kuat. Kamu akan menjadi orang yang baik dan lebih baik daripada saat ini. Bagaimana dengan cinta? Ada Nine of Swords. Bagi yang masih single, kamu harus berjuang luar biasa nih, masih ada menemukan cinta sejati kamu. Bagi yang sudah menikah, kalian berdua harus berjuang nih untuk bagaimana kalian bisa match ya, bisa sinkron, bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalian masih terkadang masih ada cekcok sedikit, tetapi kalian masih ya kalian masih harus berjuang untuk kalian tuh menjadi pasangan yang serasi. Jadi jangan lupa, kita memang kadang diberi seseorang yang bertolak belakang seperti yang ada di otak kita, tapi ternyata terkadang itulah yang terbaik untuk kita dan yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya 5 April. April, saya akan mengambil 3 kartu. Ada Four of Wands, ada King of Wands ya, ada The Moon. Di sini saya lihat kalau aura kehidupan kamu tuh, kamu lagi, jangan sampai kamu melakukan hal yang tidak baik ya, karena jika kamu melakukan hal yang tidak baik di sini, kamu akan jatuh cepat. Tetapi kalau kamu tidak tergoda dengan sesuatu yang setan bisikan ke kamu itu, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, sehingga kamu bisa
mengendalikan banyak hal, mencegah banyak hal yang tidak baik ya. Jadi di sini kalau kamu punya pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan jujur. Jika ada yang ingin mempengaruhi kamu untuk menjadi orang yang tidak jujur atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Tuhan, jangan lakukan. Kalau kamu melakukan itu, adanya ya, sesuatu itu akan terjadi cepat atau lambat. Kalau sesuatu yang buruk itu cepat banget menjatuhkan kebaikan kamu yang selama ini kamu bangun ya. Bagi yang belum punya pekerjaan, bersabar, kamu harus berjuang terus agar kamu bisa mendapat pekerjaan. Berpikir terus, mungkin ada hal kecil yang kamu remehin yang bisa membuat kelak buat kamu itu menghasilkan uang. Jadi pikirkan ada hal kecil yang bisa kamu lakukan tetapi kelak itu bisa membuat kamu besar. Bagaimana dengan kesehatan? Kalau aura 5 April kesehatannya agak emosi tingkat tinggi ya. Tahun ini tuh kamu banyak kemarahan. Hati-hati, kalau bisa dibuat banyak puasa ya, biar nggak emosi banget. Jadi biar kamu tuh nggak kena darah tinggi atau gimana ya. Biar kamu stabil, biar kamu bisa tenang, bisa berpikir dengan baik pada saat menyelesaikan semua masalah kamu ya. Bagaimana dengan cintanya? Ada desan di sini bagi yang sudah menikah. Kamu harus menjadi seseorang yang dengan kekurangan pasangan kamu lagi terpuruk, mungkin walaupun kamu juga terpuruk misal, kamu harus tetap menjadi seseorang yang mampu memberikan semangat pada pasangan kamu atas semua yang terjadi. Kalian harus saling menyemangati, tetap tabah, lagi-lagi lari ke Tuhan, apalagi pada saat terpuruk. Jangan lupa lari ke Tuhan atau minta doa restu orang tua. Jangan dilupakan orang tua. Punya rezeki dikasih orang tua kita sedikit kalau bisa tiap bulan, biar rezekinya lancar, biar kita dimudahkan dijauhkan dari balak. Oke. Untuk Mei 5 Mei saya mengambil 3 kartu. Kalau dari aura 5 Mei itu bagus banget, dia lagi di sisi spiritual yang bagus. Dia benar-benar orang yang kamu tahun ini mengalami transformasi ya, menjadi orang yang dulu mungkin kurang begitu mengenal Tuhan. Kamu menjadi sebijak ini, menjadi benar-benar dekat sama Tuhan, benar-benar tahu bahwa Tuhan itu nggak ngasih kamu sesuatu yang buruk. Di sini ada the moon ya, ada the moon, ada the sun. Nah ini kan selaras dengan apa yang saya lihat, ada 9 of cup. Jadi kamu kali ini tuh tahun ini benar-benar menemukan sisi dimana memang kamu itu merasakan bahwa kamu mendapatkan hidup yang luar biasa baik, sehingga kamu menemukan banyak pemahaman yang luar biasa karena kamu learn every time, every day. Kamu belajar setiap apa yang kamu lakukan, kamu tidak menyerah sehingga kamu mendapatkan hasil yang seperti ini. Kamu belajar dan terus belajar, dan kamu tidak akan kamu sangat ingin menggali kemampuan kamu dengan baik. Jadi kamu tuh tahun ini kamu menjadi orang yang luar biasa. Kalau di sisi karir saya lihat kamu lagi bagus, kamu sudah kayak orang itu mulai expert ya. Kalau yang belum punya pekerjaan, mungkin kamu tahun ini akan mendapatkan pekerjaan ya yang baik, seperti mungkin pekerjaan yang bisa membantu hidup kamu. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Knight of Swords ya, Knight of Swords. Kalau saya lihat dari aura tanggal 5 Mei ini sehat ya. Alhamdulillah kamu tahun ini sehat, mungkin kena sakit juga yang simpel aja. Cintanya bagaimana? Six of Pentacles. Bagi yang sudah berpasangan, kalian sebaiknya kayak bersedekah untuk kehidupan pernikahan kamu, biar
apa yang dilimpahkan di tahun ini tuh akan selalu dilimpahkan oleh Tuhan kepada kamu tiap tahun, tiap hari ya. Jadi dengan bersedekah akan apa ya, seperti tolak balak. Jadi kamu akan semakin humble lagi, dan menjadi pasangan yang baik, lebih selalu apa ya, menjadi pasangan salam, lebih mengerti pasangan satu sama lainnya. Bagi yang belum dapat jodoh nih, baiknya mungkin kalau di sini saya lihat harus berdoa secara gigih ya, apalagi sudah waktunya. Mungkin kamu bisa bersedekah dengan cara seperti yang saya contohkan di beberapa waktu lalu, bahwa waktu saya ingin mendapat jodoh yang baik, seperti apa ya, yang bisa membimbing saya, membahagiakan saya melakukan sedekah setiap Jumat, setiap malam melakukan doa, yang setiap malam tuh berdoa. Saya minta petunjuk bahwa saya minta kepada Tuhan, saya minta suami yang cinta sama Tuhan dan orang berakhlak mulia yang menyelamatkan saya dunia akhirat. Itu aja sih. Alhamdulillah saya dapat suami yang memang kami itu sejiwa, kami saling support satu sama lain ya. Jadi siapa tahu ditirukan, di semua agama pasti juga disuruh sedekah ya. Kalau memang sulit, mungkin sedekahnya, oh saya sudah sedekah tapi kok masih kurang, coba sedekah lagi. Gak usah dihitung, sedekah itu jangan dihitung. Udah anggap aja kayak kita membersihkan harta kita gitu aja. Membersihkan kayak kita habis makan, kita dapat nasi, selesai kita makan, kita kasih nasinya sedikit ke, ibaratnya kayak ke ayam atau ke kucing misalnya gitu ya. Anggap aja begitu. Jadi nggak usah dihitung, itu hanya sebagian makanan kita yang kecil yang nggak akan membuat kita sengsara gitu ya, tapi akan menyelamatkan kita, juga bisa menyelamatkan banyak orang gitu ya. Oke, selanjutnya 5 Juni selanjutnya saya akan melihat 5 Juni ya, bismillah. Saya akan mengambil 3 kartu di awal. Kalau saya lihat dari aura, kamu tahun ini lagi kayak fase dimana kamu tuh lagi memahami banyak hal yang lebih daripada tahun kemarin ya. Kamu di fase kamu lagi seperti air keruh itu, kamu sekarang pas air keruh itu pas jernihnya. Jadi pas kamu mengalami fase bahwa kamu memang mendapati bahwa hidup kamu tuh kamu tuh mendapatkan kayak kamu lebih bersyukur bahwa ternyata apa yang diberi Tuhan selama ini tuh memang bener-bener berkah dari Tuhan, karena Tuhan tuh sayang sama kamu. Jadi di mana fase tuh kamu lagi berkumpul dengan keluarga, kamu memahami banyak arti ya dari berkumpulnya kalian itu. Jadi kayak ternyata memang kenapa kita harus ada keluarga, kenapa kita harus selalu hidup berdampingan satu sama lain. Benar-benar kamu rasakan di tahun ini nantinya betapa besarnya kasih sayang keluarga itu, betapa pengaruhnya sangat besar untuk kehidupan kita, keluarga itu ya. Jadi memang kadang ada kita memiliki keluarga yang tidak baik, sehingga kita banyak orang memiliki kehidupan seolah-olah ada dampak negatif untuk kehidupan kita. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lagi, apapun itu kita diberi kehidupan baik, mungkin awalnya tidak enak, atau memang kita dari keluarga yang mungkin banyak masalah ya, tetapi
Kalau kita mau mengkaji lagi, kalau kita mau melihat lebih dewasa lagi, ternyata mungkin Tuhan menghadirkan itu untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita orang yang sangat-sangat baik. Karena hidup di dunia itu tidak mudah. Hidup di dunia itu butuh kebijaksanaan yang super, ya, bukan hanya 100% lagi, kalau menurut saya 1000% lagi. Karena ujian itu rata-rata terkadang itu tidak sesuai dengan logika kita, seolah-olah itu kita tuh banyak merasa tidak mampu dengan ujian kita, padahal mungkin ternyata pada saat kita melaluinya, loh kok bisa ya. Jadi memang benar Tuhan itu memberikan kadar untuk setiap manusia. Dan di tahun ini kamu benar-benar lagi menemukan sesuatu hikmah, bahwa memang kamu lagi dekat-dekatnya dengan keluarga ini, yang banyak terbuka, keterbukaan antara keluarga. Jadi kayak chemistry itu lebih erat lagi. Untuk kartu tarot kamu, bagaimana dengan kehidupan kamu, karir kamu ya, ini bagaimana perekonomian kamu. Pertama ada Page of Pentacles, ada Three of Wands ya, ada Three of Wands, terus ada Seven of Swords. Mungkin dari aura kalau pekerjaan ya, untuk tanggal 5 Juni ini ada sisi kamu tuh merasa capek, lelah gitu ya, bener-bener kayak pingin berhenti, tapi kamu harus tetap bertahan di situ. Kamu masih butuh pekerjaan ini, kamu masih butuh, walaupun mungkin orang melihat, walaupun orang mungkin hasil kamu udah gede kok, kamu pasti enak begini, tapi namanya orang ya, pasti ada titik jenuh atau lelah, bahwa kamu tuh ingin mungkin kerja itu yang enggak banyak tertekan atau gimana, itu manusiawi sekali. Di sini mungkin kamu butuh seseorang untuk stress release, butuh seseorang untuk ngobrol, jika kamu punya usaha sendiri, butuh seseorang untuk berdiskusi, seseorang yang mungkin lebih berpengalaman daripada kamu ya, tentang bagaimana mengembangkan sebuah usaha. Jadi kamu tuh butuh seseorang yang bisa kamu ajak kolaborasi ya, maksudnya bagaimana sih aku harus mengembangkan usaha ini biar aku tidak di titik jenuh, kalau yang usaha sendiri. Tapi kalau yang sudah punya profesi, ya memang kamu harus menghadapi itu. Jadi kamu ini memang pekerjaan yang terbaik dari Tuhan untuk kamu, yang bisa menghidupi keluarga kamu dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Memang di tahun ini kamu kayak banyak capek ya, banyak stres di pekerjaan, lelah gitu, kayak permasalahan-permasalahan di lingkungan kerja itu luar biasa chaos, luar biasa menekan, luar biasa membuat kamu depresi, sehingga kamu tuh kayak lebih nyaman di rumah, kayak home sweet home gitu ya. Memang kamu harus menghadapi dengan ya memang ini harus kamu hadapi, dan memang ini adalah hidup yang memang harus kamu lalui. Jadi intinya itu aja sih, memang hidup ya seperti itu ya, memang kita harus menghadapi semuanya dengan kuat, tidak bisa kita lari dari kenyataan. Intinya itu, bagaimana kesehatan kamu. Kalau dari aura 5 Juni kesehatannya itu lumayan agak lelah, hati-hati jangan sampai capek-capek, tapi kamu masih fight orangnya kok ya, walaupun badan capek tetapi kamu masih sehat aja. Cuman mungkin di pikiran yang agak kadang tuh capek, pikirannya agak pingin kayak punya privacy gitu ya, pingin berkumpul dengan keluarga gitu ya. Jadi mungkin kamu agak stres di pekerjaan, tertekan di pekerjaan. Kalau kalau dikabulkan dengan tarot, saya ambil satu kartu tadi, ada Four of Cups, yang memang sama tadi, memang kamu butuh bagaimana kamu bisa berdamai dengan diri kamu pengen punya privacy, pengen kayak sekali-sekali dong aku pengen hidup nyantai gitu ya, gak mikirin orang lain. Untuk tahun ini mungkin kamu belum bisa, kamu sibuk banget tahun ini karena banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan, dan memang itu tuntutan pekerjaan kamu, dan juga memang kamu juga masih butuh pekerjaan ini ya gitu. Bagaimana dengan cinta kamu 5 Juni? Ada The Hierophant.
Di harapan di sini ya, lagi harmonis ya, kalau bagi yang punya pasangan lagi manja-manjanya nih, lagi kalau suami istri lagi bener-bener, kalian bener-bener pasangan yang memang ideal, yang sudah mulai memahami satu sama lain. Bagi yang belum menikah, kamu harus banyak berdoa agar kamu mendapatkan pasangan yang baik, karena di tahun ini insya Allah bagi yang single akan ada seseorang yang datang ya. Nah, di sini kamu harus bisa memilah. Ada beberapa yang akan datang di kehidupan kamu. Kamu harus benar-benar bisa memilih di tahun ini. Carilah orang yang benar-benar memang tulus mencintai kamu apa adanya, dan orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan ya. Maksudnya begini, dia juga akan kalau orang itu yang bertanggung jawab terhadap hidupnya, dan dia juga banyak bertanggung jawab dengan dari kata-katanya, banyak menepati janji. Misal kalau untuk 5 Juni lebih baik kamu pilih yang itu, pilih orang yang baik itu, yang mungkin secara physically nggak keren-keren amat, tapi dia cukup bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Dia benar-benar laki yang punya komitmen, yang punya prinsip, dan orang tuh bisa dipercaya. Kamu butuh seseorang seperti itu. Oke, setelah 5 Juni ya. Oke, 5 Juli saya akan mengambil 3 kartu. Kalau dari aura biru ya, ada putih kebiru-biruan. Kamu lagi tahun ini benar-benar pencarian jati diri. Tahun ini benar-benar kamu deket-deket sama Tuhan, karena memang kondisi yang memang kondisinya lagi seperti ini ya. Kita butuh benar-benar ada makanan rohani itu yang banyak kalau dengan kondisi seperti ini, kondisi yang memang semua orang merasakan, semua negara merasakan. Jadi kayak kamu tuh lebih harus banyak bersabar, lebih kayak punya keyakinan yang tinggi, optimismenya tinggi. Tetapi di sini saya lihat kamu lebih dewasa daripada tahun kemarin. Pada saat kamu sedih, kamu sudah tidak mulai putus asa, atau maksudnya begini, bukan putus asa ya, kamu lebih, kalau tahun kemarin mungkin ada agak sedikit kenapa saya harus diberi seperti ini gitu ya. Tapi kalau tahun ini kamu kayak lebih ada peningkatan secara spiritual. Kamu tuh lebih terima kasih ya Allah, ya Tuhan, mungkin ini yang terbaik untuk saya, beri saya kekuatan. Jadi kayak gitu, kamu jadi lebih jauh larinya sekarang tuh tahun ini. Bener kalau kamu harus lari ke Tuhan. Jadi pada saat kamu sedih, nah kalau di kartu pertama ada The Magician, ini bener banget bahwa ada Knight of Cups, seperti yang saya katakan kepada sahabat bahwa ada Nine of Swords. Memang di tahun ini kamu tuh sudah bisa mengolah batiniah kamu untuk menghadapi semua kenyataan hidup yang ada di hadapan kamu. Kamu juga adalah pejuang yang tangguh, dan ternyata kamu bisa memenangkan diri kamu untuk melawan keterpurukan kamu. Walaupun memang butuh perjuangan yang sangat berat yang mungkin tidak semua orang tahu. Air mata kamu, bagaimana perjuangan kamu yang tidak semua orang, mungkin tidak banyak orang tahu betapa kita berjuang hidup tuh kayak berdarah-darah gitu ya. Tetapi kita juga berusaha untuk survive dari semua keadaan ini tanpa harus kita memperlihatkan kepada banyak orang. Itu sudah bener, jadi perlihatkan aja sama Tuhan, jangan diperlihatkan banyak orang ya. Kita cerita aja sama Tuhan, cerita aja. Jadi seperti yang saya lakukan setiap hari, saya cerita. Misalnya saya nggak punya uang aja ya, saya misalnya dapat pas rezekinya sedikit ya, ternyata besoknya butuh ya Tuhan, ya Allah, saya besok harus melakukan ini, harus bayar ini itu, tapi uang saya ini, saya jalan atau saya harus bagaimana. Jadi saya tuh selalu cerita kepada Allah,
setiap hari itu kayak saya harus terus berbicara sama Allah biar hati saya itu tenang. Jadi saya itu lebih survive untuk menghadapi hidup dengan mudah, walaupun air mata akan menetes tetap ya. Manusia itu manusiawi kalau kita nangis pada saat kita sedih, manusiawi dong, kita kan bukan robot. Tetapi pada saat kita nangis pun kita yang penting jangan sampai kita putus asa atau kita menyerah atau kita marah sama Tuhan. Jangan menyalahkan apapun. Itu menurut saya lebih baik kita menangis, tetapi juga nangis aja, tetapi kan kita nggak akan marah dengan siapa-siapa. Ya Tuhan, ini manusiawi saya menangis karena ini saya terasa berat, ringankanlah beban saya gitu. Saya selalu begitu. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Saya akan mengambil satu kartu. Ada Seven of Swords. Memang kamu masih dalam posisi tertekan untuk menghadapi problem yang kamu hadapi, tapi kamu berusaha setegar mungkin untuk bagaimana kamu berjuang. Jadi di sini memang kalau dari auranya 5 Juli ini lumayan apa ya, agak lemah ya, agak gampang pusing. Jadi mungkin karena kebanyakan pikiran dan kecapean kalau di sini ya. Jadi jangan sampai kecapean. Terus selanjutnya bagaimana cintanya? Saya akan mengambil satu kartu. Ada Eight of Swords ya. Tetap. Jadi bagi yang sudah berpasangan, kalian harus saling bahu-membahu untuk saling support satu sama lain. Pada saat pasangan kita salah satu menghadapi ujian, berarti itu juga ujian kita. Jangan sampai pada saat pasangan kita lagi terpuruk kita meninggalkannya. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi istri atau suami yang bisa mendukung, menjadi benar-benar belahan jiwa yang luar biasa, belahan jiwa yang sempurna di mata suami atau istri kita. Karena satu-satunya yang bisa membahagiakan pada saat kita terpuruk adalah pada saat kita saling ada atau saling mendukung satu sama lain untuk menghadapi kenyataan yang baik, yang tidak baik ya. Kalau kenyataan yang baik pasti semua saling support, pasti akan senang ya. Rata-rata kenyataan yang luar biasa di luar logika yang tidak baik ini yang membuat kita kayak terpental, kayak kenapa begini. Kadang orang pasti akan bisa menyalahkan keadaan atau gimana, tapi satu hal yaitu kita harus saling mendukung, saling support, dan kalau bisa dibantu doa. Dekat-dekat sama Tuhan itu sudah bagus sekali. Kamu larinya ke Tuhan itu sudah baik sekali. Jangan lari kemana-mana. Jangan percaya siapapun, percaya sama Tuhan. Bagi yang belum berpasangan, mungkin kamu lagi mendapati ada broken heart juga. Mungkin yang memang lagi gebet orang, nggak ada bertepuk sebelah tangan, jadi ya sabar ya. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu. Oke, selanjutnya 5 Agustus. Agustus ya, saya akan mengambil 2 kartu di awal. Ada Page of Cup dan Strength. Jadi kalau saya melihat aura, kamu memang lagi, saya melihat kamu untuk 5 Agustus ini banyak air mata. Tapi dari saya lihat dari aura, kamu orang yang punya kekuatan batin yang luar biasa. Ternyata dengan dikorelasikan dengan apa yang saya ambil, benar bahwa kamu adalah seseorang yang bisa menguasai kepedihan kamu. Kamu bisa kayak membolak-balikan bahwa pada saat kamu sedih saya harus begini. Kalau saya sedih saya mungkin harus larinya begini. Jadi kamu tuh menyibukkan diri kamu untuk mencari sesuatu sehingga kepedihan kamu tuh tidak terus-menerus harus terus ada di setiap detik nafas kamu ya. Jadi kamu tuh orang yang kuat, kamu bisa kok menjalani semua ini dengan baik. Walaupun tahun ini tahun yang berat, tetapi ada ketenangan yang mungkin kamu dapatkan di tahun ini daripada tahun kemarin. Kemarahan pada diri kamu yang luar biasa di tahun kemarin
berangsur menurun. Kamu mulai mengetahui banyak hikmah kenapa terjadi sesuatu di tahun kemarin yang sehingga buat kamu terpuruk. Tahun ini ada kamu mendapatkan jawaban bahwa hikmahnya itu ada di tahun ini. Bagaimana dengan pekerjaan? Kalau saya lihat pekerjaan, ada Two of Cup ya, auranya memang mungkin tidak begitu. Kamu lagi ada masalah di pekerjaan dan karir kamu benar-benar butuh seseorang yang bisa menolong kesulitan kamu, dan insya Allah di tahun ini kamu akan mendapat pertolongan ya untuk karir dan pekerjaan kamu. Jadi kamu terus berjuang, terus berdoa, terus yakin dan optimis bahwa kamu mampu melalui ini dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan di tahun ini ya. Amin. Terus bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada The Magician. Kalau saya lihat dari auranya 5 Agustus auranya karena kamu banyak menenangkan diri, kamu banyak rilis, kamu banyak merenung di situ, mungkin tidak membuat batin kamu luar biasa terkoyak seperti tahun kemarin ya. Jadi memang kadang kesehatan itu pengaruh dari pikiran. Kalau pikiran kamu tenang, kamu juga akan insya Allah akan sehat. Tapi kalau pikiran pas stres, kita juga bisa sakit ya. Jadi pertahankan apa yang ada, yang bagaimana kamu mengolah jiwa kamu sehingga kamu tidak mudah sakit ya. Kamu yang lebih tahu itu. Bagaimana cinta kamu? Ada Six of Wands. Kalau cinta mungkin sebenarnya kalau kamu sudah berpasangan, apa yang terjadi diterima, dijalani, tetapi mungkin kalau yang sudah punya usaha dan ternyata usahanya itu kayak terhambat, kalian tuh punya sesuatu yang harus kalian tonjolkan di usaha kalian tuh punya, cuman kalian belum nemuin. Tahun ini doa sama Tuhan agar kalian menemukan. Nah di bulan Januari untuk yang berpasangan memang auranya masih agak kurang terang ya, sampai bulan untuk 5 Agustus ini sampai bulan Maret April masih ada kendala untuk usahanya. Jadi di sini bagi yang berpasangan harus benar-benar saling support agar bisa menjalani dengan baik, biar rezekinya mudah. Harus benar-benar bisa beribadah dengan baik bersama-sama, kurangi bertengkar ya, kurangi cekcok, jangan membesarkan ego, biar kalian tetap mendapat kemudahan dari Tuhan. Nanti di setelah bulan Mei, Juni akan ada titik terang untuk kehidupan kalian. Bagi yang masih single, kamu nggak usah khawatir kamu belum punya pacar. Kamu tuh ada sesuatu kok yang sebenarnya kamu tuh punya kelebihan banyak hal, cuman mungkin orang yang kamu sukain belum tahu, atau mungkin memang orang yang kamu gebet ini mungkin bukan orang yang terbaik sama kamu ya. Kalau broken heart gak apa-apa lah dikit, tapi insya Allah ini gak akan membuat dunia kiamat ya. Kamu akan tetap move forward ya. Jadi kamu tetap berjalan, kamu lakukan, kamu harus sukses dulu biar kamu tunjukkan kepada orang yang kamu suka bahwa kamu itu memang pantas untuk dia. Oke, selanjutnya tanggal 5 September ya. Saya akan mengambil 3 kartu. Um, 5 September. Tahun ini banyak sekali pertolongan untuk kamu, banyak sekali kemudahan. Mungkin kalau untuk usaha, untuk karir kamu tidak begitu gemilang, tetapi kamu banyak kemudahan dan pertolongan, dan kamu itu mendapatkan rezeki yang besar, tetapi mungkin masih hanya cukup untuk kamu hidup, belum bisa buat investasi istilahnya gitu ya. Di sini ada Ace of Pentacles. Memang kamu akan mendapat rezeki besar, tetapi di sini hati-hati di awal tahun ya.
kamu dapatkan rezeki yang besar. Nah, ini kamu harus tata dengan baik, kamu harus atur dengan baik biar kamu nggak salah. Jika kamu salah langkah sampai kamu melakukan investasi yang kurang kamu perhitungkan, kamu akan mengalami kerugian besar ya. Hati-hati ya, jadi hati-hati untuk 3 bulan pertama ini. Di sini ya kamu lagi bener-bener bingung bagaimana kamu harus bisa punya uang lebih untuk mencukupi kebutuhan kamu. Jadi bener-bener kamu tuh stres, kayak banyak apa ya, rasanya kayak bingung, hati tuh kacau gitu ya, harus bagaimana. Tetapi di sini tetap lagi memang mungkin di trimester 3 bulan pertama kamu mengalami banyak hal yang mungkin harusnya senang tetapi ternyata menghadapi hal yang mungkin agak mengecewakan. Hati-hati di 3 bulan pertama pada saat kamu dapat rezeki besar, kamu harus bisa memanage dengan baik, karena saya lihat ada kayak ular di 5 September ini berarti seseorang yang akan memanfaatkan kamu, atau ada sesuatu yang mempengaruhi kamu sehingga kamu melakukan sesuatu, kamu milih salah jalan gitu ya. Jadi mungkin mau melakukan hal yang ke A ternyata kamu ke B, ternyata itu salah jalan. Hati-hati biar kamu tidak salah jalan, lebih baik pada saat punya rezeki besar langsung disedekahin ya, biar itu berkah, biar kamu selalu terjaga dan terhindar dari banyak hal yang tidak kamu inginkan. Sepanjang tahun mungkin semuanya agak berat karena memang ya kondisinya memang lagi kita banyak mengalami, mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya, mungkin terasa agak sulit, tetapi memang kita juga tidak tahu di depan mungkin apa yang diberikan Tuhan. Seperti pandemi ini mungkin untuk menjadikan kita merubah pola pikir, merubah kebiasaan kita agar kita bisa berpikir lebih kreatif lagi, bagaimana kita bisa punya rezeki besar dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Sekarang bagaimana kesehatannya? Ada Ten of Cups. Kamu benar-benar memang butuh sesuatu yang bisa mendamaikan jiwa kamu sehingga kamu juga bisa sehat, bisa tentrem, bisa aim. Kamu memang benar-benar mencari itu di tahun ini. Sebaiknya kamu lari ke Tuhan. Kamu cerita ke orang-orang yang terdekat kamu yang bisa menerima kamu apa adanya dan yang bisa kayak ngasih kamu tuh. Memang orang tuh, manusia itu makhluk sosial ya, pasti masih nggak bisa kita memendam sendiri. Pada saat kita sedih, kita pasti butuh berbagi. Kalau memang jadi bagi yang sudah berpasangan, yaitu berbagi dengan pasangan kita. Semoga pasangan kita juga, Anda mendapatkan pasangan yang baik yang bisa mensupport Anda di kala Anda terpuruk. Tetapi di sini tahun ini sebenarnya kamu tidak seburuk tahun kemarin ya, kamu lebih baik daripada tahun kemarin. Bagaimana dengan cintanya? Jadi Hermit, bagi yang sudah berpasangan ya harus benar-benar, yang sudah suami istri, yang sudah berkeluarga, harus keluarganya atau anak istrinya diajak untuk beribadah lebih kencang biar bisa menghadapinya bareng-bareng dengan baik. Semuanya juga bisa menerima kondisi sudah tidak sama seperti dulu, jadi lebih legowo, lebih menjadi orang yang nerimo dengan apa adanya di rumah. Itu mungkin ya, itu yang diterima, yang disyukuri. Bagi yang belum menikah, bagaimana cintanya? Di sini kalau kamu memang belum dapat pacar atau dapat jodoh, kayaknya ya itu kamu harus terus berjuang, berdoa setiap malam agar kamu mendapat pasangan hidup yang baik dunia akhirat, pasangan yang sejiwa, yang bisa memahami kamu apa adanya, baik kamu ada dan pada saat kamu tidak ada. Oke, selanjutnya 5 Oktober ini. Kalau ya 5 Oktober saya akan mengambil 3 kartu. Saya akan melihat aura 5 Oktober ya, auranya putih
putih, ada kuning ya. Kalau saya lihat aura tahun ini untuk 5 Oktober, kamu lagi ada kebahagiaan di tahun ini ya. Dari semua yang kamu perjuangkan di tahun kemarin, ada sesuatu yang kayak ada titik terang, kayak ada mulai ada cahaya di gelapnya kamu di tahun kemarin. Tahun kemarin sih nggak gelap-gelap amat, cuman kalau tahun ini tuh saya lihat memang kayak ada cahaya yang datang dalam hidup kamu. Disinkronkan dengan tarot ada Five of Wands dan ada King of Pentacles. Ternyata selaras ya. Jadi di sini kamu tuh berhasil melewati banyak rintangan dan kamu juga mendapatkan rezeki yang luar biasa, walaupun belum ekstra luar biasa ya, belum extraordinary maksud saya, jadi masih luar biasa daripada tahun kemarin, tapi kamu dapat pertolongan di tahun ini. Rezeki kamu lebih baik daripada tahun kemarin, jadi kayak kamu lagi bernafas lega ya, kamu agak ceria sedikit daripada tahun kemarin, kamu mulai tersenyum, kamu mulai ternyata aku bisa melalui yang tahun kemarin dengan mudah ya, sekarang sudah tahun 2021 dan ternyata rezekinya kok diberi Tuhan lebih baik daripada tahun kemarin. Alhamdulillah, semoga benar apa yang saya lihat ya. Sekali lagi, saya bukan melihat orang nasibnya dari kartu tarot, cuman saya padukan dengan keilmuan tarot biar bisa banyak orang yang bisa memahami ya. Jadi saya tetap manusia yang punya banyak keterbatasan. Oke, selanjutnya 5 Oktober ya. Saya lihat lagi bagaimana kesehatannya. Ada the moon. Hati-hati, jangan suka begadang ya, jangan suka karena kamu terus pada saat rezeki kamu besar nanti akan banyak yang datang menawarkan banyak investasi. Kamu harus benar-benar pintar di sini. Kalau belum paham tentang investasi, lebih baik jangan dulu. Lakukan sesuai kemampuan kamu, sesuai skill kamu, sesuai dengan intelijensia kamu ya. Jadi jangan lakukan hal yang kamu tidak tahu menahu. Jadi lakukan usaha jika kamu punya uang lebih di tahun ini, kebetulan punya rezeki lebih, kamu lakukan sesuatu yang memang kamu memahami itu. Itu pesan saya. Untuk kesehatan memang hati-hati. Ini kamu akan banyak diserangnya di usus dan lambung ya, jangan sampai telat makan. Untuk cinta ada Page of Pentacles. Kamu kayaknya bagi yang masih sendiri, kamu masih fokus dengan karir kamu ya, ada kepikiran untuk menikah atau gimana, tapi kamu masih fokus dengan karir kamu masih ingin memaksimalkan diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagi yang sudah berpasangan, rezeki lagi bagus, jadi harus ditata dengan baik. Kalian lagi memang dari tahun kemarin mungkin agak sesak nafas sedikit, sekarang agak mulai sembuh dari sesak nafas, ibaratnya gitu ya. Jadi rezekinya sudah lumayan, jadi perkara rumah tangga pun akhirnya lebih ringan. Semoga apa yang saya lihat itu benar ya, dan semoga ini juga jadi doa ya untuk 5 Oktober. Selanjutnya 5 November. 5 November saya akan mengambil 3 kartu di awal. Kalau dari aura saya lihat memang ada sesuatu yang gelap menyeliputi hidup kamu ya di tahun ini. Ada sesuatu yang terjadi yang mungkin kamu akan mendapatkan ujian yang agak berat daripada tahun kemarin. Kalau saya gabungkan dengan kartu tarot, ada The Magician, ada Three of Pentacles, dan ada Page of Cups. Di sini kamu untuk menghadapi ujian ini, kamu mampu dan kamu bisa. Kamu tidak boleh terpuruk terlalu lama ya.
awal tahun mungkin kalau untuk urusan karir, untuk urusan pekerjaan ada perkembangan, tapi saya lihat ada kesedihan, ada masalah kesedihan lain dari bukan hal dari pekerjaannya, ada sesuatu yang lain yang mungkin akan menimpa kamu, ada ujian. Pada saat ada ujian besar, jangan lupa untuk biar kamu tidak lebih chaos, kamu bisa lebih tenang, bisa menghadapinya dengan baik. Kalau di sini ada Three of Pentacles, mungkin pada saat ujian datang kamu benar-benar harus bisa mengatur bagaimana keuangan kamu itu bisa mengcover semuanya ya. Jadi mungkin agak berat di sini. Kalau bisa kamu harus bersedekah, berbagi agar kamu terhindar dari balak ya. Maksudnya begini, pada saat kita bersedekah kita mohon pertolongan Allah. Bersedekah itu kan membantu orang. Siapa tahu dengan bersedekah ini kamu diberikan kemudahan di tahun ini, sehingga yang saya lihat mungkin sesuatu yang buruk itu yang kelihatannya berat ternyata akan lebih ringan nantinya. Jadi mungkin bisa aja tidak terjadi. Jadi kalau bisa jangan lupa bersedekah untuk tahun ini biar kamu selamat, biar kamu tetap menjadi orang yang dijaga sama Tuhan ya. Biar kita juga rezekinya juga dimudahkan. Di sini ada Page of Cup, mungkin kamu harus memang untuk pekerjaan agak ada masalah ya. Walaupun ada rezeki di awal tahun, tetapi di mulai Maret, Februari akhir itu kamu mengalami sesuatu di pekerjaan kamu ya. Jadi kamu harus tabah jika ada terjadi sesuatu. Kamu harus mungkin shock ya untuk menghadapi masalah itu, tapi saya sarankan kamu harus bisa berpikir jernih. Jangan lakukan hal yang tidak baik. Larilah ke Tuhan atau minta doa kepada orang tua ya. Jadi benar-benar kamu harus merenungi diri, mentafakuri apa sih kenapa saya diberi ujian seperti ini dan saya harus bagaimana. Kamu harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan ya, biar kamu lebih terkontrol, kamu lebih bisa menghadapi apa yang terjadi pada hidup kamu, dan memang kamu bisa menghadapi itu sebenarnya. Ace of Pentacle ya. Jadi pada saat jika kamu bisa berserah diri sama Tuhan, kamu akan mendapat rezeki yang besar di tahun ini, lebih besar daripada awal bulan. Di pertengahan tahun akan ada surprise dari Tuhan. Kamu akan mendapat rezeki yang bisa meng-cover kehidupan kamu. Jadi jika terjadi sesuatu di pekerjaan kamu, jangan kamu langsung putus asa. Biasanya memang Tuhan kayak ngasih sesuatu karena mungkin menguji kita, ketabahan kita, kesabaran kita, karena mau diberi rezeki yang besar. Jadi jangan, kalau pada saat dapat ujian, biar apa yang saya lihat ini benar, kamu dapat rezeki besar. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, tetap positif thinking terhadap Tuhan ya. Kalau kesehatan kamu, saya lihat auranya lumayan agak suka mual ya, ini kayaknya asam lambungnya ya, banyak kepikiran. Kalau di sini memang bener di emperor, kamu harus benar-benar jadi orang yang tough, harus orang yang kuat ya. Jangan dipikir terlalu berat biar kamu nggak sakit sendiri, karena kamu masih butuh tubuh yang sehat untuk banyak memenuhi kebutuhan kamu. Bagi yang sudah berpasangan, bagaimana cintanya ya? Mungkin kalau cinta kamu belum bisa mikirin untuk tahun ini, kamu masih fokus ke karir. Bagi yang single, bagi yang sudah menikah, apapun yang terjadi, kalian harus, pada saat pasangan tertekan dengan kondisi ini, salah satunya harus memberikan support yang baik, berdoa, dibuat beribadah, bagaimana agar suasana tidak semakin buruk ya, buat keluarga itu seharmonis mungkin walaupun keadaannya tidak baik. Selanjutnya 5 Desember. Saya akan mengambil 3 kartu di awal. 5 Desember saya lihat dari aura, kamu kalau dari auranya mungkin lagi memang ada agak berat tahun ini ya, karena mungkin ada masalah di pekerjaan kamu bingung nih dengan kebutuhan yang banyak tetapi pemasukan kurang, dan kamu juga punya banyak tanggungan nih. Kamu benar-benar
harus kamu benar-benar ini ya, ada Three of Wands atau pertama Page of Pentacle yang menggambarkan kamu benar-benar bingung untuk ngatur, dan ada The Magician. Di sini digambarkan bahwa dengan kondisi perekonomian ekonomi kamu yang mungkin kurang baik, kamu harus memikirkan lagi bagaimana mencari celah untuk tambahan ya, untuk kayaknya kamu lebih bersinar kalau usaha online. Nggak usah lihat di sini ya, kamu mungkin larinya harus usaha online karena dengan kondisi pandemi orang sekarang malas keluar, dari suka belanja online. Jadi mungkin itu masukan nih, kalau saya lihat itu bagus untuk kamu, dan kamu bisa besar dari situ nanti kalau kamu gigih ya. Selanjutnya bagaimana kesehatannya, ada Knight of Wands. Mungkin kamu lagi berjuang keras ya, jadi agak banyak kecapean kamu ya. Ini kamu kayaknya kena, hati-hati dengan batuk, jangan makan yang kecut-kecut biar kamu nggak batuk. Tenggorokan atau suka pedas, hati-hati biar kamu nggak kena radang. Jadi kayak kamu tuh lebih ke sekitar tenggorokan dan kepala ya, lebih bersinarnya setenggorokan. Hati-hati untuk makanan yang memang kamu jangan makan makanan yang pedas dan yang kecut ya, biar kamu tidak kena sakit. Karena kondisi pikiran yang lelah, badan yang lelah dan pikiran banyak itu mengurangi imun kita, jadi kita tuh gampang kena sakit. Bagaimana cintanya untuk 5 Desember, ada Three of Pentacles ya. Bagi yang sudah berpasangan, ekonomi adalah hal yang fundamental ya. Memang ekonomi juga hal yang memang menguji kita di dalam rumah tangga. Untuk saat ini saran saya dengan tahun ini, memang dengan situasi yang seperti ini harus banyak-banyak bagaimana berdoa, bersedekah. Jika tidak bisa bersedekah dengan uang, bersedekah dengan sesuatu yang bisa membahagiakan orang, mungkin membantu orang, dan disitu berdoa. Jika Anda memudahkan orang, ya Tuhan semoga saya Engkau mudahkan juga. Jadi setiap melakukan sesuatu sambil berdoa, ada niatnya, siapa tahu dari situ Tuhan tuh ridho, akhirnya memberikan kemudahan pada Anda. Atau memang kalau tidak bisa melakukan itu semua, dibuat beribadah yang rutin yang istiqomah ya. Atau minta doanya ke orang tua, minta doa ke orang tua, ke mertua, biar lebih banyak diberi kemudahan ya. Harus baik-baik ini sama mertua sama orang tua, biar pintu gerbang rezeki itu lebih besar lagi, biar ridho Tuhan itu lebih besar lagi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Anda lakukan, maksudnya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti kita akan mendapat kemudahan. Kita harus selalu optimis bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan pada keluarga kita. Oke, terima kasih untuk sesi 5 tanggal 5 kali ini, Januari sampai Desember. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini saya bukan seseorang yang bisa membaca takdir atau gimana. Saya hanya melihat dari penglihatan mata batin saya yang dikasih Tuhan yang hanya sedikit ini. Saya hanya bisa melihat sedikit yang mungkin semoga bisa bermanfaat pada sahabat-sahabat dan saudara-saudara di seluruh Indonesia ya. Jika memang membuat tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.